Selamat datang di kuliah Aljabar Linear. Sekarang kita masuk ke subbab 6.2, yaitu proses ortogonalisasi dengan menggunakan proses Gram-Schmidt dan komplement ortogonal. Jadi di sini inti pembelajarannya kalau terkait proses Gram-Schmidt itu yang mau dilakukan adalah misalkan kalau kita punya himpunan sejumlah N yang bebas linier dan merentang, kita bisa bilang basis. Pertanyaannya, bisa tidak kita buat basis dari suatu ruang vektor atau himpunan bebas linier dari suatu ruang vektor itu anggota-anggotanya saling ortogonal, seperti itu. Dan proses mengortogonalkan himpunan-himpunan bebas linier dan himpunan-himpunan basis itu dinamakan proses, kita bisa gunakan proses Gram-Schmidt. Nah, sebelumnya itu dikenalkan dulu ya, dikenalkan beberapa definisi. Itu yang ini kita belajar subbab 6.2 tentang proses ortogonalisasi Gram-Schmidt. Gram-Schmidt, ya saya lihat tulisan dulu. Gram-Schmidt. Oke, dan komplement ortogonal. Itu ya, ini yang mau kita bahas. Oke, kita masuk ke definisi pertama yang diberikan. Sebelumnya kita sudah dikenalkan ya terkait dua buah vektor itu dikatakan ortogonal jika hasil kali dalamnya sama dengan 0. Oke, kita mulai ya. Di sini misalkan V itu suatu ruang hasil kali dalam dengan lapangan F gitu ya. Nah, oke, kita perhatikan. Di situ dikatakan suatu subset gitu ya. Misalkan saya bilang juga S itu subset V gitu ya. Nah, S itu dikatakan basis ortonormal gitu ya, jika S itu basis terurut dan ortonormal. Ortonormal jangan sampai lupa ya, kalau kita punya, kalau saya kasih contoh di sini. Oke, kalau saya kasih contoh di sini, ortonormal misalkan saya punya S itu gitu ya, isinya U dan V gitu ya. Nah, U dan V itu ortonormal, atau S itu kita bilang ya S itu ortonormal jika hasil kali dalam U dengan V itu 0 dan ada lagi ya normnya. Norm U itu sama dengan norm V, yaitu 1. Tentunya jangan sampai lupa definisi norm. Norm itu adalah akar dari hasil kali dalam vektor itu dengan dirinya sendiri. Nah, ini ya. Terus dikasih lagi contoh apa lagi itu dikasih tahu ya. Contoh 2 misalkan ya. Kita punya contoh 1 dulu lah gitu ya. Contoh 1 di situ dipakai F ya. Saya masih akan pakai Rn. Rn ada, jangan sampai lupa ya, Rn itu suatu ruang hasil kali dalam gitu ya, atas lapangan R dengan hasil kali dalamnya bagaimana? Hasil kali dalamnya kalau kita punya A1, A2 sampai AN, ini kita namakan A, dan B itu kita namakan B1, B2 sampai Bn. Nah, ingat hasil kali dalam standar di Rn ini ya, AB itu sama dengan ini. Sigma AI BI. I sama dengan 1 Bn. Oke, maka lihat ya, kalau saya buat S itu adalah ini.
ini ya 100, kemudian ini 010, gitu ya. Kemudian ini nanti 0010 sampai terakhir itu 0001, gitu ya. Maka itu S itu ya, S yang ini itu merupakan basis ortonormal. Ini biasa disebut apa? Ini kalau kalian tidak, semoga kalian tidak lupa ya. Ini biasanya disebut E1, E2, E3 sampai EN. Gitu ya, basis standar. Nah, ini merupakan basis ortonormal kan apa? Kalau kalian hasil kali dalam saja sebarang 2 anggota S pasti 0. Dan norm dari setiap vektor di S itu 1. Gitu ya. Anda bisa cek. Kemudian di sini dikasih contoh lagi. Ada contoh himpunan atau suatu himpunan dari suatu ruang vektor, ruang hasil kali dalam yang ortonormal. Kita lihat contoh 2. Di situ, gitu ya. Nah, kita punya R2, itu ruang hasil kali dalam atas lapangan R. Nah, ini dilengkapi dengan hasil kali dalam yang sama seperti yang di nomor 1 ya. Oke, nah kalau kita buat himpunan S1 itu isinya ini. Ada di buku ya, kalau tidak salah. Yang pertama, vektor yang pertama itu adalah 1/5, terus yang satu lagi 2/5, kemudian 2/5 sama min 1/5. Gitu ya. Itu kalau kita lihat S-nya ini, maka apa? Ya, maka S1 ini himpunan ortonormal ya. Ortonormal lebih lanjut ya, lebih lanjut S1 itu basis ortonormal. Untuk ortogonalnya tinggal kita lihat ya. Kalau saya misalkan, oke, saya ganti warna saja. Ini ya, kalau Anda perhatikan, kalau saya tulis di sini, oke, saya misalkan A itu si 1/5 sama 2/5, dan B itu 2/5 sama min 1/5. Maka lihat di sini ya, kalau kita hasil kali dalam A dengan B, berdasarkan definisi apa? Itu kan 1/5 kali 2, gitu ya, per /5, tambah 2/5 kali min 1/5. Ya, ini kita punya 2/5 kurang 2/5, kita dapat 0. Dan kalau norm A, itu kalau kita lihat itu sama dengan apa tuh? Akar dari hasil kali dalam A dengan dirinya sendiri, itu kita dapat apa tuh? Ya, 1/5 kuadrat, itu ya, ini ditambah 2/5 kuadrat. Ini kalau kita hitung 1/5 tambah 4/5 di akar. Ini jadinya akar 5/5, itu 1. Kalau hitung norm B juga sama. Norm B, kita lihat itu sama dengan akar dari hasil kali dalam B dengan B. Itu sama dengan apa tuh? Akar dari 2/5, 2/5 kuadrat tambah min 1/5 kuadrat. Ini dapatnya 4/5 tambah 1/5. Ini dapatnya akar dari 5/5, ya kita dapat 1. Ya, jadi ortonormal. Basisnya Anda sudah tahu, Anda bisa
coba buktikan sendiri ya. Jadi saya tidak perlu ini kan. Nah, itu adalah beberapa contoh. Kemudian kita masuk ke teorema 6.3. Ini sudah mulai diperkenalkan terkait suatu subhimpunan yang menjadi basis nanti. Suatu subhimpunan yang ortogonal. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Kita mulai ya. Nah, di situ teorema 6.3 mengatakan ini ya. Kita punya teorema 6.3 berbunyi seperti ini. Misalkan V itu suatu ruang hasil kali di dalam. Suatu ruang hasil kali dalam. Dan X itu adalah dari 1 sampai Vn itu suatu subhimpunan ortogonal di V, gitu ya. Dan 0 bukan anggota S. Jadi anggota-anggota si S itu tidak ada yang 0. Nah, perhatikan ini. Kalau kita punya suatu anggota si Y, anggota dari span S, maka Y itu kita bisa tulis seperti ini ya. Y itu kita bisa tulis sebagai ini. Sigma dari apa? Hasil kali dalam Y dengan VI per norm VI kuadrat dari 1 sampai N. Oke, bagaimana caranya kita mendapat hasil seperti ini? Oke, kita mulai ya, bukti. Sekarang kita tahu apa? Y anggota span. Artinya Y dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear anggota-anggota di S. Oke. Y anggota span S. Maka kita punya Y sama dengan ini ya. Sigma AI VI I1 sampai N. Jadi kita punya seperti ini ya. Nah, sekarang pandang ini. Pandang apa? Hasil kali dalam Y dengan V1. Hasil kali dalam Y dengan VJ saja ya untuk sebarang J. Untuk J anggota ini 1, 2 sampai N. Jadi J kita tidak tahu ya sebarang anggota, sebarang indeks dari 1 sampai N. Nah, sekarang perhatikan ya, hasil kali dalam Y dengan VJ itu kan karena Y itu sama dengan sigma itu sama dengan apa? Berarti hasil kali dalam apa? Sigma AI VI I dari 1 sampai N dengan VJ. Ingat ya, kita sudah punya ini. Dan kalau kita ingat lagi sifat pada hasil kali dalam itu kita bisa temukan di definisi gitu ya. Ya ini sama dengan ini ya. Kita perhatikannya. Ini sama dengan apa? Kalau sigma itu ya ini sama dengan apa nih? Sama dengan hasil kali dalam masing-masing. Jadinya apa? Sama dengan A1 V1 dengan VJ ditambah A2 V2 dengan VJ sampai apa? Sampai AN VN dengan VJ. Perhatikan itu ya. Atau ini kita bisa tulis sebagai apa? Ya sigma dari apa? Hasil kali dalam AI VI dengan VJ dengan I dari 1 sampai N. Ya kan? Nah, kita tahu apa? Karena S itu suatu subhimpunan yang ortogonal, artinya apa? Hasil kali dalam antara sebarang dua anggota yang berbeda, 0. Indeksnya berbeda. Artinya apa? Hasil kali dalam, indeks yang berbeda, 0. Ini kan perhatikannya, sorry, ini saya harus ubah lagi. Kalau ini pakai sifat apa nih? Ini saya tulis, ini pakai sifat, oke, kita kembali ke
definisi 6.1 ya. Ini menggunakan sifat A, gitu ya. Oke, ini terus kemudian ini kita bisa keluarkan alfanya, alfa I dikali, VI VJ, gitu ya. Ini I dari 1 sampai N. Ini kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan sifat B. Oke, dari sini kita lihat ya, hasil kali dalam ini apa? Akannya kalau indeksnya berbeda. Berarti tinggal tersisa apa? Ini. Berarti apa? Saya kalau bisa tulis catatan di sini, ya, di warna merah saja, ya. Untuk apa? Lihat ya. Catatan apa? Untuk I yang tidak sama dengan J, maka hasil kali dalam VI dengan VJ itu, ya, berarti ini tersisa apa? Ketika indeks I sama dengan indeks J. Berarti apa? Yang ini kita punya apa nanti? 1 dikali apa? Ini, ya, ini kita tulis ya V1 VJ, misalkan ini A2 nanti V2 VJ, sampai apa nih? Di sini nanti kita bilang AJ dikali VJ dengan VJ, gitu ya. Terus ditambah AJ plus 1. Nah, oke, ini saya tidak tahu ya. Mungkin saja AJ itu N. Ini sampai, pokoknya sampai nanti yang terakhir apa? AN, VN dengan VJ. Ya, ini jelas. Yang ini 0. Ya, ini sama dengan 0. Jadi apa? A1 kali 0. Tambah apa? A2 kali 0. Sampai yang terakhir ini, yang tidak 0. Yaitu apa? AJ kalau hasil kali dalam VJ dengan VJ itu sama dengan apa? Sama dengan norm VJ kuadrat. Ya, ini ditambah 0 sampai 0. Gitu ya. Ini jangan lupa, ini apa ya? Ini AM dikali 0. Dari sini kita cuma punya apa? Ini nanti soalnya apa? AJ dikali norm VJ kuadrat. Nah, berarti kita punya Y, hasil kali dalam Y VJ mendapat ini. Berarti kita punya apa? AJ sama dengan apa? Hasil kali dalam Y dengan VJ dibagi norm VJ kuadrat. Nah, karena kita sudah tahu Y sama dengan itu, maka setiap koefisiennya kita bisa ganti. Y kan adalah apa? Sigma AI VI. I sama dengan 1 sampai N. Ini menjadi apa? Sigma 1 sampai N dari apa? Dari hasil kali dalam Y dengan PJ per norm PJ kuadrat. Kenapa? Sorry. Ini maka indeksnya harus ikut juga. Ya, ini sorry. Ini harusnya VI ya. VI kuadrat kali VJ. Agar tidak dapat hasil yang ada pada teorema 6.4. Oke, dari teorema 6.3 ini kemudian menghadirkan dua akibat. Menghadirkan dua akibat ya. Menghadirkan dua akibat. Yang pertama ada, kita lihat di sini ada akibat 1. Akibat 1 dibilang apa? Ini ya. Jika asumsi pada teorema 6.3 ditambah asumsi teorema 6.3 ditambah gitu ya, yakni S itu subhimpunan ortonormal, maka perhatikan di sini apa? Y itu sama dengan ini.
sigma dari I satukan 1 sampai N dari apa? Hasil kali dalam Y dengan VI terus VI. Jadi koefisiennya tinggal hasil kali dalam Y dengan VI. Seperti itu. Nah, ini buktinya dijadikan soal diskusi. Kerjakan. Kerjakan. Ya, kerjakan dan kumpulkan paling lambat pukul hari ini ya pukul 23.59 WITA akibat 1. Nah, akibat 2 gitu ya. Akibat 2 ini saya akan akibat 2 saya juga akan minta kalian tuliskan, kerjakan juga di mana soal diskusi, jadikan bahan diskusi ya. Akibat 2 apa? Jika misalkan V itu ruang hasil kali dalam, itu ya, ruang hasil kali dalam atas lapangan F, dan S itu subset V, gitu ya, S itu sama ya sampai Vn himpunan ortogonal dengan 0 itu bukan anggota S, maka S itu bebas linear. Nah, Anda buktikan S-nya itu bebas linear. Oke, Anda buktikan S-nya bebas linear. Ini juga kerjakan dan jadikan soal diskusi. Bukan jadikan solusi, maksudnya kerjakan dan cantumkan pada soal pada diskusi ya di e-learning. Batasnya sama seperti yang di atas. Anda coba kerjakan itu ya. Caranya bagaimana? Saya kasih hint-nya ya. Petunjuk untuk ini. Petunjuk. Tunjuk apa? Anda ini lakukan ini. Hasil kali dalam apa? Sigma AI. Oke. Dengan 0. Coba terapkan hasil kali dalam. Dan gunakan teorema 6.3. Ya, itu petunjuknya. Oke, kemudian dari sini maka gitu ya, kita akan masuk ke teorema 6.4 gitu ya, terkait proses ortogonalisasi dengan metode Gram-Schmidt. Tapi sebelum itu kita lihat ke contoh dulu ya. Kita coba lihat ke contoh 3. Contoh 3 itu diberikan gambaran terkait teorema 6.3. Gitu ya. Kita punya misalkan R3 itu suatu ruang hasil kali dalam dengan lapangannya bilangan real, gitu ya, suatu ruang hasil kali dalam
dengan hapangannya bilangan real dan hasil kali dalam standar yang di atas ya. Jadi kalau kita punya ini, kalau A-nya itu A1, A2, A3, B-nya itu B1, B2, B3, maka hasil kali dalam A dengan B itu A1, B1, A2, B2, A3, B3. Seperti itu ya. Kita punya ini hasil kali dalamnya. Nah, terus kemudian ini dikasih himpunan, gitu ya, dikasih suatu apa namanya himpunan S, isinya ini. Ya, saya buat lain ya 110, gitu ya. Kemudian saya tidak ambil koefisiennya yang 1/2, 1/3, dan 1/6. Ini tergeser ya. Itu 10, kemudian kita punya 1 min 1 dan min 1 1 2. Ya, kita punya S seperti ini. Ya, kita punya S ini apa? S ini himpunan ortogonal. Anda coba periksa ya, periksa. Nah, sekarang perhatikan, saya ambil Y itu 2, 1, 3. Maka gitu ya, kalau kita mau cari gitu ya, kita coba lihat. Oke, kalau di sini dia bilang lihat ya, Y yang sama dengan 2, 1, 3 itu gitu ya, itu di situ dibilang ini adalah ini. Perhatikan ya, 3/2 kali 110 tambah 4/3 dikali apa tuh? 4/3 dikali 1 min 1 tambah 5/6 dikali 5/6 dikali dengan min 1, 1, 2. Sorry. Oke. Ini kalau kita cek, betul ya. Kalau kita cek harusnya betul, tapi saya tidak tahu. Coba ini dicek aja. Ini kita punya nanti di sini. Ini ada 3/2 tambah 4/3 kurang 5/6. Gitu ya. Terus di sini ada 3/2 kurang 4/3 tambah 5/6. Yang terakhir itu 4/3 tambah 10/6. Kita coba cek betul sama tidak ya. Kalau kita samakan ini penyebutnya 6, ini jadinya 9. 9/6. Gitu ya, ini 9/6 tambah ini jadi 8/6 kurang 5/6. 9 tambah 8, 17 kurang 5, 12. 12/6, 2. Betul ya. Ini juga kita buat jadi 9/6 kurang 8/6 tambah 5/6. 9 kurang 8, 1, 1/6 tambah 5/6, 6/6, 1. Ini juga jadinya 8/6 tambah 10/6, 18/6, 3. Ini kita punya 17/5, 12, 12/6. Yang ini 6/6, 18/6. Ya, ini kita dapat apa nih? Ini 2, 1, 3. Ya, sama persis ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Nanti 3/2, 4/3, 5/6. Itu sebenarnya didapat dari apa? Hasil kali dalam Y dengan ini. Itu hasil kali dalam Y dengan 110 menghasilkan ini. Gitu ya. Nanti hasil kali dalam Y dengan
1 min 1, 1 dapat 43, dan nanti hasil kali dalam Y dengan min 1, 1, 2 akan dapat 5. Nah, kita cek. Sorry. Hasil kali dalam Y dengan itu dibagi dengan normnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Sorry, saya lupa normnya. Ini nanti salah ngomong gawat ini. Lihat, hasil kali dalam Y dengan 110. Ini kan apa nih? Hasil kali dalam 213 dengan 110. Ya, ininya 2, gitu ya. Jadinya apa? 2 kali 1 tambah 1 kali 1, oke, tambah 3 kali 0. 2 tambah 1, kita punya 3. Oke, kita simpan. Sekarang hasil kali dalam Y, 213 dengan 1 min 1, 1. 1 min 1, 1. Itu sama dengan apa tuh? Kalau kita hasil kali dalam itu jadinya apa? 2 kali 1 tambah 1 kali min 1 tambah 3 kali 1. 2 kali 1, 2. Jadinya apa nih? Ini 2 kurang 1 tambah 3. Dapatnya 4. Oke. Terus yang ketiga, hasil kali dalam 2, 1, 3 dengan min 1, 1, 2. Ini hasil kali dalamnya apa? Ya, tinggal kita kali masing-masingnya berdasarkan definisi itu ya. Jadi ini 2 kali min 1 tambah 1 kali 1 tambah 3 kali 2. Ini min 2 tambah 1 tambah 6. 7 kurang 2. Gitu ya. Dapat 5. Oke. Oh, lihat ya. 3, 4, 5 nih. Pas seperti pembilangnya. Nah, sekarang kita cari. Apa nih? Norm dari 110 kuadrat. Ya, kan pembaginya apa? Kalau kalian lihat di apa namanya? Di teorema 6.3 itu apa? Koefisiennya apa jadinya? Hasil kali dalam Y dengan VI bagi norm VI kuadrat. Ya, kita bagi norm VI kuadrat. Norm itu, norm 110 kuadrat apa jadi? Itu sama dengan hasil kali dalam dari apa? 110 dengan 110. Ya, ini 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 0. Ya, dapat 2. Oke. Terus ini ya, ini dengan ini. Sekarang yang punyanya ini. Norm dari 1 min 1, 1 kuadrat. Dapatnya apa? Hasil kali dalam 1 min 1, 1 dengan 1 min 1, 1. Oke, dapatnya apa? 1 kali 1, ya 1 tambah min 1 kali min 1, 1 tambah 1 kali 1, 1. Dapatnya 3. Kemudian yang ini. Ya. Ini kita dapat apa berarti? Norm dari min 1, 1, 2 kuadrat itu apa? Sama dengan apa? Ya, hasil kali dalam dari min 1, 1, 2 dengan min 1, 1, 2. Min 1 kali min 1, 1. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1 tambah 1. Nah, jadinya apa? Maka kalau kita lihat di sini, saya ganti ini ya, di warna biru. Jadinya apa? Hasil kali dalam Y dengan 110 dibagi norm dari 110 kuadrat adalah 3 per 2. Nah, lihat ini sama persis 3 per 2 nih. Sama ini. Tuh. Terus kemudian lanjut. Apa nih? Lihat ya, hasil kali dalam Y dengan 1 min 1, 1 dengan dibagi dengan norm 1 min 1, 1 kuadrat itu dapatnya apa? 4 per 3. 4 per 3. Sama persis. 4 per 3 ya. Sama dengan yang ini. Dan yang terakhir, ya sudah bisa diduga ya. Y dengan min 1, 1, 2
per norm dari 1/2 kuadrat, dapatnya apa? 5/6. Sama persis. Sudah ya? Jadi ini sudah sesuai dengan teorema 6.3. Oke, selanjutnya akan diberikan pada video part selanjutnya ya. Terima kasih.